Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Hari ini perkuliahan kita bertemu tentang materi penilaian hasil belajar ranah pengetahuan ya. Tadi sudah sama-sama kita dengar temannya presentasi tentang hasil belajar ranah pengetahuan. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan atau penegasan terkait materi penilaian hasil belajar ranah pengetahuan. Capaian pembelajaran kita yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penilaian ranah pengetahuan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tingkatan penilaian ranah pengetahuan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengidentifikasi ya kata kerja operasional ranah pengetahuan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis penilaian ranah pengetahuan. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari penilaian ranah pengetahuan. Nah, penilaian ranah pengetahuan itu bisa juga disebut dengan penilaian kognitif ya. Nah, apa itu penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif? Penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan, baik berupa faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Ini menurut Dirjen Dikdasmen 2015. Nah, kalau kita lihat tingkatan kemampuan ranah kognitif menurut taksonomi Bloom itu ada 6. Tingkatan ini disingkat dengan istilah C1 sampai C6, yaitu tingkatan kognitif yang pertama pengetahuan atau hanya sekedar mengingat, menghafal, dan menyebutkan. Nah, yang kedua itu tingkatan kognitif yang kedua C2 itu adalah pemahaman. Ini mulai lagi menjelaskan dan menerangkan, bisa juga membedakan. Nah, yang tingkatan kognitif yang ketiga C3 itu penerapan, atau mungkin Ananda bisa pernah mendengar dengan kata aplikasi ya, yaitu membuktikan, melengkapi, menghitung, dan sebagainya. Yang keempat, tingkatan ranah yang keempat C4 itu analisis, itu memilih, membedakan, dan membagi. C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Nah, tingkatan ini juga direvisi oleh Anderson pada tahun 2001. Itu tetap 6 tingkatan, cuma ada perbedaan di sini. Tingkatan pertama sama ya dengan yang sebelum revisi, itu mengingat C1-nya. Kalau yang kedua C2 memahami. Yang C3 tetap ya sama, yang C3-nya juga sama, aplikasi atau penerapan tadi ya. Yang 4 analisis. Nah, yang kelima bedanya di sini, yang kelima C5-nya evaluasi. Kalau di taksonomi Bloom sebelum direvisi itu ada sintesis. Nah, yang keenam itu kreatif. Create yaitu mencipta. Jadi tingkatan ranah kognitifnya yang sebelum dengan yang sudah direvisi itu sama, C1 sampai C6. Cuma bedanya ini pada tingkatan C5-nya itu ada evaluasi, sedangkan C6 itu mencipta. Nah, itu bedanya ya. Nah, semua tingkatan ini nanti akan tergambar di dalam Ananda membuat instrumen penilaian kognitif. Nah, nanti Ananda ada merancang instrumen penilaian kognitif berupa soal. Jadi soal itu
ada tingkatannya dari C1 sampai C6. Nah, ini tidak asing lagi bagi Ananda ya, karena sebelumnya Ananda pasti sudah mendengar tingkatan soal C1, tingkatan soal C2, C3, C4, C5, dan C6. Ananda juga di perkuliahan itu soal kita rata-rata soal ujiannya itu tingkatannya C3 sampai C6 ya, nggak ada C1 lagi. Kita lanjut. Nah, ini perbedaannya. Tadi sudah dijelaskan tingkatan dari taksonomi Bloom sebelum dan sesudah revisi. Nah, ini perbedaannya yang lama dengan yang sudah direvisi. Yang membedakannya seperti yang saya bilang tadi, itu pada tingkatan C5 dan C6 ya. Baik, mari kita lihat masing-masing tingkatan tersebut ya, beserta contohnya. Itu pengetahuan atau hanya sebatas hafalan atau ingatan, atau kita sebut dengan C1 tadi. Nah, apa itu? Kemampuan seseorang hanya untuk mengingat kembali, ya, baik itu mengingat nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan peserta didik untuk menggunakannya, untuk membedakannya, untuk menganalisis. Jadi hanya sebatas mengingat saja. Bisa kita contohkan di sini. Nah, saya buat contohnya. Skema desain pembangunan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah. Berarti kan hanya sebatas ingatan saja, hanya sebatas menuntut pengertian saja. Nah, ini ya. Ini contoh soalnya esai. Nanti Anda juga bisa membuat contoh soal pada pilihan ganda. Ya. Yang kedua, tingkatan C2-nya pemahaman. Nah, apa itu pemahaman? Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Nah, jadi pada tingkatan C2 tentu ada unsur C1 di dalamnya. Seseorang tidak akan mampu untuk memahami sesuatu tanpa dia mengetahui terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam soal tingkatan C1 nantinya akan pasti ada unsur tingkatan C2 nantinya pasti akan ada unsur C1. Nah, coba kita contohkan. Alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal transmisi data adalah. Nah, berarti ini ditanya fungsi. Artinya di mana terletak ada unsur C1? Ya, sebelum Ananda tahu fungsi dari alat tersebut, tentu Ananda tahu dulu alat-alatnya apa saja. Nah, baru bisa kita mengetahui atau menjelaskan fungsinya. Ini sudah tingkatan C2. Atau bisa juga soal C2 ini kita membedakan ya antara fungsi alat, perbedaan alat A dengan alat B apa misalnya. Nah, itu dia ya contohnya. Yang ketiga, tahapan penerapan, itu C3 atau disebut juga aplikasi. Nah, apa itu? Kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Jadi, seseorang bisa menerapkan. Nah, tentunya unsur C1 dan C2 tadi tetap ada di dalam unsur C3. Jadi, seseorang yang sudah tahu, dia paham, baru dia bisa mengaplikasikan atau menerapkan. Mari kita lihat contohnya. Ini contoh saat mengakhiri pemakaian Windows, prosedur mematikan komputer yang benar adalah. Nah, berarti di sini Ananda peserta didik ditanya bagaimana cara prosedur mematikan komputer yang benar. Jadi Ananda harus tahu dulu Windows itu apa, bagaimana cara kerja Windows dari masing-masing alat-alatnya atau komponen-komponennya. Sehingga baru bisa nanti Ananda menjelaskan prosedur dari mematikan komputer yang benar. Nah, seperti itu ya. Jadi tahu dulu kita apa itu Windows, tahu dulu kita komponen-komponennya beserta fungsinya, baru kita bisa mengaplikasikannya. Seperti itu. Yang keempat, analisis C4. Nah,
Ini artinya kemampuan seseorang untuk merinci, menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor lainnya. Nah, coba kita lihat. Berarti sama dengan yang tadi. Di dalam unsur C4 ada unsur C1, C2, dan C3. Kita contohkan. Di sini ada 2 contoh ya. Saya buat soal esai 1, soal pilihan ganda 1. Yang pertama, apabila suatu perperal belum terinstall driver, maka pada device manager akan menampilkan simbol. Nah, Anda memulai menganalisis. Anda harus tahu dulu. Nah, dari bagaimana perperal itu di dalam suatu menginstal. Nah, Anda harus paham fungsinya. Anda harus bisa mengerjakan atau mengaplikasikan masing-masing fungsi tersebut. Baru nanti kita bisa menganalisis seperti soal ini. Nah, apabila suatu peripheral belum terinstall driver, maka pada device manager akan menampilkan simbol. Nah, itu sudah tingkatan analisis. Contoh yang kedua di sini, jika kita menggunakan chat pada keyboard, pada saat kita menekan Ctrl Alt, Del, dan klik and process, maka yang akan terjadi pada komputer tersebut adalah. Nah, sama ya. Berarti Anda harus tahu juga komponen-komponennya, fungsinya, penggunaannya seperti apa, baru bisa. Kalau fungsi ini tidak berfungsi atau ini ditekan, komponen ini ditekan, apa yang akan muncul? Nah, seperti itu analisanya. Makanya dia sampai tahap analisa. Apakah ada unsur pengetahuan di dalamnya C1? Iya, pasti. Apakah ada unsur C2 di dalamnya pemahaman? Iya, tentu. Dan apakah ada unsur C3 pengaplikasian? Pasti. Baru bisa C4. Itu dia ya. Jadi dia saling berkontribusi, tidak lepas satu sama lain. Artinya tidak mungkin dalam soal tingkatan C4 tidak ada unsur C1, C2, dan C3, itu tidak mungkin. Pasti ada unsur tersebut. Nah, yang kelima sintesis atau C5 ya. Kemampuan berpikir yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Nah, kita contohkan di sini. Berarti di sini maksudnya ada bagian-bagian tertentu atau unsur-unsur yang tidak tahu itu apa gitu ya. Nah, topologi jaringan di mana setiap komputer terhubung langsung dengan komputer atau alat lain melalui sebuah link khusus. Setiap sambungan atau link hanya untuk berkomunikasi antara dua komputer atau alat yang dihubungkannya, merupakan karakteristik dari topologi. Nah, ada bagian-bagian di sini ya. Kita nggak tahu ini karakteristik apa gitu. Topologi ring, star, bus, atau mesh. Nah, makanya ini kita masukkan ke tingkatan C5. Jadi ada unsur-unsur di dalam soal tersebut yang belum diketahui apa unsurnya, itu yang kita tanyakan. Yang 6, evaluasi atau C6. Kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu nilai atau ide. Nah, saya contohkan di sini. Software yang digunakan untuk keperluan mengetik naskah, dokumen atau yang lebih dikenal sebagai software pengolah kata adalah. Nah, itu esainya. Yang kedua, contohnya pilihan ganda. Sebuah software dapat membuat sebuah ekstensi JPEG ya, dan TIFF. Selain itu dapat pula melakukan pengeditan berupa gambar dan logo, serta memanipulasi efek foto. Selain itu, software kini sudah memasuki generasi ke-14 atau juga disebut CS4. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa software tersebut apakah software desain grafis, software statistik, software desain HTML. Nah, itu dia. Nah, bagaimana pula dengan contoh soal kreatif yang C6 itu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi, berarti bisa mencipta sendiri. Nah, mungkin nanti soalnya siswa dengan adanya soal siswa dapat menentukan atau menghasilkan sebuah karya apa gitu.
Ya, seperti itu soal mencipta. Jadi mencipta itu adalah bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itu yang mencipta. Baik, Ananda, kita lanjut. Nah, sini kita bisa melihat ciri-ciri dari hasil belajar ranah kognitif itu. Tadi sudah tahu ya tingkatan pengetahuan, ciri-cirinya gimana. Ini adalah jenjang belajar yang paling rendah. Kemampuan hanya mengingat saja, atau menghafal, atau mendeskripsikan. Nah, cocok ya dengan soal yang tadi? Ya, nomor 2, pemahaman. Sudah mampu menerjemahkan, menafsirkan, mendeskripsikan secara verbal dan estimasi. Nah, udah lebih dalam lagi ya. Tidak hanya sekedar mengingat saja. Dia sudah bisa membedakan, menerjemahkan, menafsirkan, dan mendeskripsikan yang lebih luas lagi. Tadi kan ada juga nih mendeskripsikan tapi cukup sebatas pengetahuan saja, ingatan saja. Kalau C2 sudah secara lebih luas atau verbal umum. Nah, yang ketiga penerapan. Sudah bisa menerapkan materi pelajaran dalam situasi baru. Yang kedua, sudah menetapkan prinsip atau generalisasi pada situasi baru. Dapat menyusun problema-problema, dapat mengenali fenomena, bisa menentukan tindakan, dan dapat menjelaskan alasan penggunaan prinsip dan generalisasi. Nah, cocok ya dengan contoh soal yang sudah saya jelaskan tadi. Analisis, dapat memisahkan suatu integritas menjadi unsur-unsur, menghubungkan antar unsur tersebut, dan mengorganisasikan prinsip-prinsip, dapat mengklasifikasikan prinsip, meramalkan, mengetengahkan, mengenal pola, dan meramalkan dasar sudut pandang atau kerangka acuan dari materi. Itu analisis. Sintesis, menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi satu keseluruhan, dapat menemukan hubungan yang unik, dapat merencanakan langkah yang konkret, dan dapat mengabstraksikan suatu gejala, hipotesis, hasil penelitian, dan sebagainya. Yang keenam, dapat menggunakan kriteria internal dan eksternal. Setelah itu bisa mengevaluasi, bisa membandingkan karya-karya yang relevan, dan bisa membandingkan sejumlah karya dengan sejumlah kriteria eksternal. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, sekarang kita bicara macam-macam penilaian pengetahuan itu. Nah, seperti yang Ananda lihat pada diagram saya, penilaian pengetahuan itu ada 3 ya. Ada tes tertulis, ada tes lisan, dan ada penugasan. Nah, kalau tes tertulis berarti tes yang dilakukan dengan adanya soal dan jawaban nantinya yang dijawab oleh peserta didik. Nah, di mana soal dan jawaban tersebut disajikan secara tertulis. Artinya, soal diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan secara tertulis, ada lembar soal. Terus nanti peserta didik menjawabnya pada lembar jawaban juga secara tertulis. Apa gunanya itu? Tentu untuk mengukur atau memperoleh informasi terkait kemampuan pengetahuan peserta didik atau untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajari. Itu dia tertulis. Ya. Yang kedua, tes lisan. Nah, tes lisan ini soal atau pertanyaannya secara lisan. Ya, berarti tetap ada soal, tetap ada jawaban dari peserta didik, tetapi tekniknya secara lisan. Nah, apa maksud di sini diberikan secara klasikal saat proses pembelajaran? Nah, maksudnya mungkin ketika seorang guru menjelaskan suatu materi, ya, di saat proses tersebut, guru menanyakan langsung kepada siswa. Coba Ananda jelaskan apa yang dimaksud dengan apa saja yang ada pada komponen komputer misalnya. Ya, itu misalnya. Jadi peserta didik langsung menjawab. Komponen komputer adalah yang pertama ini, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, tetap ada di sini tes lisan. Tapi secara langsung siswa menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. Nah, itu dia yang maksud klasikal dalam proses pembelajaran. Apakah hanya sebatas dalam klasikal dalam proses pembelajaran Ibu? Tidak. Bisa saja untuk mengetahui kemampuan terhadap materi secara lisan, tesnya siswa disuruh ke depan.
Nah, langsung ditanya oleh guru, dijawab oleh siswa. Jadi face to face itu bisa juga dilakukan, tergantung keadaan ya, tergantung waktu, tergantung keadaan, dan tergantung tekniknya sesuai dengan cakupan materinya. Apakah ini perlu dilakukan tes lisan secara face to face atau cukup tes lisannya dengan selama proses pembelajaran berlangsung saja. Nah, itu dia. Mungkin Ananda di informatika pernah melaksanakan tes lisan ya. Misalnya dalam praktikum. Mungkin praktikumnya tidak hanya dengan unjuk kerja, bisa juga dosennya langsung face to face untuk mempertanyakan langkah-langkah kerja dalam sebuah praktek yang akan dilakukan. Bisa saja seperti itu. Yang ketiga, penugasan. Nah, pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur atau meningkatkan pengetahuannya. Nah, artinya setelah guru menjelaskan materi, nanti mungkin saja guru itu memberikan tugas tertentu. Bisa saja siswanya disuruh di rumah membuat makalah ya, bisa membuat makalah, bisa juga mencari produk-produk yang terkait dengan materi yang dipelajari, dijadikan sebuah clipping misalnya. Atau siswa disuruh observasi langsung ke lapangan, cari data, itu juga penugasan terkait materi yang sudah dipelajari. Nah, itu dia kira-kira. Nah, ini contoh yang tadi, ada tertulis, tulisan, penugasan. Kalau tes tertulis itu bisa dengan tes soalnya objektif, bisa subjektif. Ya, untuk lebih dalam lagi, yang mana objektif, yang mana subjektif, itu bisa kita pelajari di pada materi teknik tes. Ya, materi teknik tes pertemuan berikutnya. Nah, tapi secara umum dulu saya akan jelaskan, objektif itu berarti tesnya bersifat objektif. Nah, mungkin yang Anda kenal ada pilihan nanti ya. Kalau yang subjektif berarti mungkin nanti yang Anda kenal subjektif ini seperti uraian atau esai. Memang dia yang mendeskripsikan jawaban itu, makanya dia subjektif. Kalau objektif itu memang sudah ada alternatif jawabannya, kita tinggal memilih, atau kita tinggal menjodohkan, atau kita tinggal menyusun kembali nanti, atau kita tinggal melengkapi saja. Nah, itu dia. Tes lisan itu biasanya dilakukan secara subjektif ya, tapi ada juga yang melakukan secara objektif sama, tapi caranya tekniknya secara lisan. Penugasan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini ada makalah contohnya, ada clipping, dan juga bisa penugasan yang lain ya, yang terkait tentunya dengan materi. Nah, dan tuntutan dari KD tersebut. Baik, Ananda, mungkin itu saja materi kita hari ini tentang penilaian hasil belajar ranah pengetahuan. Nah, untuk tugas selanjutnya Ananda mencari ya, mulai hari ini sudah mencari KD yang cocok untuk Ananda buat nanti, Ananda rancang menjadi rancangan penilaian hasil belajar ranah kognitif. Karena pada materi rancangan penilaian hasil belajar kognitif, Ananda akan membuat kisi-kisi soal beserta soalnya. Tentunya dari sekarang kita tetapkan KD-nya, cari KD-nya di kurikulum 2013 atau di silabus-silabus di sekolah. Nah, boleh Ananda sesuaikan dengan keahlian Ananda masing-masing ya. Di informatika ini kan ada beberapa keahlian untuk mata kuliah perkuliahan di informatika, jadi Ananda sesuaikan saja. Ya, itu tentunya akan sinkron dengan KD yang penilaian sikap sebelumnya. Nah, jadi nanti kita mulai runtut sistematis. KD untuk penilaian sikap ini
KD untuk penilaian pengetahuan ini produk saya, penilaian sikap ini produk saya, dan apa pula KD untuk keterampilan pada KD 4 berapa nanti. Misalnya KD 3.5 materinya A. Nanti ini adakah KD 4-nya? Anda cari KD 4-nya. Jadi dia linear nanti. Paham ya maksudnya? Tidak boleh tidak berhubungan. Misalnya KD 3.2 materinya jaringan ya, jaringan. Nanti KD 4 titik sekian ada membuat produk atau proyek jaringan apa misalnya. Nah, itu dia kita buat pula nanti rancangannya, penilaian keterampilannya dari sekarang. Dan tugas ini boleh Ananda kumpulkan nanti lalui e-learning ke form yang saya sediakan di e-learning nanti. Oke, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti buat di e-learning ya. Akan saya tanggapi melalui e-learning. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan karena kita tidak bisa langsung tatap muka. Tentu tidak semaksimal mungkin, tapi saya dan Ananda sekalian sudah berusaha untuk maksimal. Ananda sudah mencoba membuat media video presentasi, yang lain sudah mulai berpartisipasi dalam menanggapi, bertanya, dan saya sudah menegaskannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.